dirangkai sekaligus acara haul. Mahaul kalau biasa kita kampung tuh mahaul. Mahauli Sultanul Aulia yang masyhur, yang kita kenal, yang nama beliau adalah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, beliau itu orang kampung. Syekh Abdul Qadir itu orang kampung. Kampungnya namanya Jailan. Kayak kita juga kampung mana? Kampung Marapaho ya, Pananangkan misalnya kan, atau Pananangkan. Kampung Marapaho kan, Kampung Melak, kampung kan. Kampung itu beliau Syekh Abdul Qadir Jailan ini orang kampung Jailan di daerah ibu kota Tabaristan, Baghdad, atau yang kita kenal Irak. Nah, kita ini orang Melak, Kecamatan Melak Hulu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. Artinya lain orang Baghdad ya. Sekaligus, dan haul beliau ini haul yang kalau tidak salah lah yang ke-883 pada 84 di antara itu kalau tidak salah. Karena tahunnya harus udah ya. Haul yang kesekian kalinya, berapa ratus yang silam. Ini digambarkan kepada kita, begitulah orang-orang salafus saleh dulu. Begitulah para ulama-ulama dulu yang ratusan tahun tidak ada, namun orang masih mengenang beliau. Kenapa? Karena jasa-jasa beliau. Karena seseorang itu bisa dikenang karena jasa itu. Bisa jadi orang itu meninggal, namun jasa kebaikan orang itu akan selalu dikenang dan dikenang. Jadi seakan-akan itu seperti hidup. Sehingga dikatakan dalam pepatah Arab, jadilah kalian itu hidup seperti gula, yang gula itu apabila larut di banyu, hilang di banyu, diaduk itu hilang, gulanya hilang, tapi rasanya yang ada. Nah, rasanya itu nang iya ya kalau rasanya apa? Manis. Gulanya diada lagi, menyekutai. Gulanya diada lagi, tapi manisnya yang ada. Jangan yang awal kita kayak itu. Kadada lagi hidup di dunia, namun sisa-sisa bekas kita sewaktu hidup dikenang orang, manisnya itu. Ini tulang dulu peninggalan almarhum si fulan, ini jasa-jasa si fulan, itu yang kita harapkan. Lalu kita dianjurkan untuk membaca, mengenang sejarah orang-orang yang baik itu dengan harapan seperti itu bisa mengambil iktibar, bisa mengambil contoh-contoh, tauladan terhadap hidup mereka. Begitulah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun tadinya beliau orang kampung, tapi beliau itulah orang kampung tapi menuntut ilmu juga kan. Ada mau apa langsung itu artinya. Nah, alimnya itu memang belajar dulu sehingga beliau menjadi orang yang alim, orang yang istimewa, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Sultanul Aulia di masanya. Sultanul Aulia itu kita itu jenderalnya, rajanya wali di masanya, pimpinannya. Kalau kita di Indonesia pimpinannya kan presiden kan gitu. Se-Indonesia. Ini presiden kita kan udah ganti sudah nih. Yang sekarang Prabowo itu presiden kita. Gitu. Kemudian gubernur ada juga kayaknya umpama ganti itu gubernur kita, bupati kita para udah ganti itu bupati kita dan wakil bupati kita kayak gitu lah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau orang yang sangat alim, orang yang istimewa sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala walinya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihnya. Dan kita kenal orang-orang wali itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa karomah. Nah, ini kita sering mendengar ada yang dinamakan karomah. Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang wali itu hasil dari
perjuangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan ujug-ujug dapat keramah ada juga. Makanya kalau kita mendengar orang membaca manaqib, jangan langsung ini mendapat karamah sehingga seperti ini seperti itu. Jangan dulu, lihat perjuangan orang. Orang alim aja, kenapa bisa alim? Tohok dahulu sekolah. Tohok kau tahu lah. Tohok. Tohok sudah sekolah. Artinya bulan sudah sekolah. Nah, puas sudah. Kalau puas kan bahasa kita umum aja. Puas sudah sekolah itu. Tohok itu ingat itu orang Banjar di Tohok itu. Jangan mengaku orang Banjar udah tahu Tohok. Tohok sudah jago nih Jan. Nah, Tohok sudah kenal kan, awas sudah patuh. Nah yang penanang ini kan awas sudah patuh. Yang beliau ini kan pernah camat kita di sini. Kalau berarti awas sudah tahu kan ada. Tohok sudah lewat sini tahu. Kalau muara tahu diundang isi di ulun pakai tinting wahyu ya kalau tadi pakai tinting di sini. Bejokong di sofa. Hah? Jadi orang-orang wali itu sudah puas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapat pencapaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamat, dan mereka para wali-walinya Allah itu kada pernah harapan supaya aku jadi wali. Itu sebenarnya kada ada tujuan. Cuma wali itu artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan apa yang dia sebenarnya tidak meminta, tapi Allah memberi, menghibur. Sehingga orang-orang wali itu kan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, bagiku ada hamba-hamba yang aku cintai, yang idza aradu aradna, kata Allah, yang apabila orang yang aku cintai tadi menghendaki sesuatu, aku pun kata Allah mengabulkan kehendaknya. Nah ini orang wali itu kayak gitu. Kalau kita nih kan kada walinya Allah tuh ada walinya Allah. Wallahu alam, tapi ya wallahu alam kita nih memperasa ulun ini ada walinya Allah. Kayak gitu. Kalau wali anak tuh kita umum aja keretaan ya Allah. Ada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, termasuk di situ wali-walinya Allah yang apabila mereka berkehendak kepada Allah, yang apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi sesuatu yang Allah akan mengabulkan kehendak mereka itu. Allah dengar. Makanya kita tuh dianjurkan minta doa kepada orang-orang yang soleh lah setidaknya. Kalau minta doa sama orang wali lebih hebat lagi. Setidak-tidaknya kita minta doa dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh namanya aja orang soleh. Orang soleh itu orang baik kan namanya soleh artinya kan. Kalau namanya soleh tapi kada baik itu batasnya biasa aja itu ya kan. Namanya soleh tapi kada bagus. Itu sudah batasnya biasa aja. Nyembeli kambing pulang duit tuh. Kalau bisa diasuh gitu ya Allah. Karena jadi sampai di tasmiah biasanya diasuh aja. Nah, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ini itu dia dikatakan ada yang mengatakan Jailani, ada yang mengatakan Jilani. Nah, itu sigat kampung aja itu enggak apa-apa. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamat. Di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa telah didatangi beliau oleh seseorang laki-laki dari kota Asfihan. Ada kota kan namanya Asfihani. Nah, di daerah Jazirah Baghdad juga itu. Beliau didatangi oleh seseorang laki-laki dari kota Asfihani yang mempunyai budak perempuan. Jadi orang kota Asfihan tadi mempunyai budak perempuan. Tetapi budak perempuan itu yang terkena penyakit kesurupan, yang wakil karena kesurupan, tahu wakil lah. Nah ada tahu juga yang makan benjer juga kan. Wakil yang karena kesurupan itu, yang gancang karena kesurupan itu, yang sering karena kesurupan itu bebinian. Lalu ujar bahasa kampung, bebinian tuh lama buluan, capat karena yang kakak itu. Ada demam bulu yang karas, bulu landak aja yang karas ya Pak. Bulu landak aja yang karas lama buluan. Nyebe binian itu lah lain kayak lelakian ya kayak. Ditepis bahasa seorang sudah. Bebinian itu bisa berhadas. Kan
bisa berhadas. Itu yang kadang-kadang, maaf, kalau orang tuh dalam ilmu hitam pengen menyantet perempuan, cari ketika dia berhadas, ketika dia haid, cepat ke mana. Itu kalau hendak menggunakan ilmu tapi menyantet tuh. Tapi kalau laki-lakinya kuatnya bebinian tadi ya lama duluan. Tapi walaupun bebinian itu lama bisa mengarasakan. Bujur itu. Sorpi membuktikan itu. Lalu ceritanya perempuan dari Asbihan itu tadi sering karena kesurupan. Sudah banyak para ahli, ya bahasa kita kampung tuh pananambaan. Pananambaan itu ya dukun kalau bahasa kampung kan, tetangga. Sudahnya disambur, samburan. Yang biasanya kalau begini disambur. Akan-akan loh bila penangisan sambur. Hampir yang nangis. Mantuhan itu sambur bisa membeles. Nah, kamu nyambur banyak karo. Nah, sudah tuhuk dah. Banyak sudah penanambaan yang ahli. Ini penyakitnya non medis. Kalau orang tuh kan biasanya berobat ke rumah sakit, itu asal penyakit medis itu terbaca. Apalagi dokternya spesialis. Sekali berobat ke dokter, ya dokter ini karena penyakit ini, ya dokter. Ditambahi kan mau juga sampai dibawa ke dokter, dia dokter kapuhunan dia. Ulahkan wadah yang 40 macam sih. Diulahkan wadah yang 40 macam. Diantari gimana nya kapuhunan tuh lagi nih bakal bisa bawa sampai pada luar detuk ya. Di pinggir pohon itu di wadah yang 40 macam di bawah pohon tadi padahal itu boleh itu. Sama ya percaya dengan jin dan makhluk-makhluk yang terbaik. Wajar yang serikung pulang gini aja. Sekalinya kayak dengan ampuhnya. Sekalinya ujung-ujungnya pacaran dikawin orang di guru. Artinya garingnya ini bukan garing kapuhunan. Bukan garing istilah penyakit medis mas deh. Garing pacaran ya orang di guru. Begini garingnya kan non medis jadinya. Nah, lalu tidak ada lagi yang mampu mengobatinya. Maka datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata Syekh Abdul Qadir. Nah, lalu kata Syekh Abdul Qadir, beliau tahu yang mengganggu orang ini kata beliau jin. Jinnya tapi jin yang jahat. Jin itu ada yang baik, ada jin yang terbaik. Muridnya kita manusia itu, manusia itu ada yang baik, ada yang terbaik. Manusia ada yang beriman, ada yang beriman. Jin sama, jin itu ada yang beriman, ada yang beriman. Ada yang wangal juga, apanya jin? Kalau wangal, wangal itu bahasa itu, bahasa itu purbakala itu, wangal. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, itu yang mengganggu itu jin dari jurang. Pokoknya jin itu berdiamlah di jurang. Jurangnya namanya Sarandib. Itu jin yang berada di jurang Sarandib. Yang namanya jin tersebut kata Syekh Abdul Qadir adalah khonis. Khonis. Jadi jangan ngarap khonis. Khotnya bertitik lah. Khonis. Kalau anis bagus. Anis atau unus sama aja artinya jinak artinya atau lemah lembut. Kalau khonis itu kata Syekh Abdul Qadir namanya jinnya itu khonis. Nah, nanti kata Syekh Abdul Qadir bila mana kumat penyakitnya maka katakan di telinganya, bisiki di telinganya, ya khonis Abdul Qadir yang berada di Baghdad berkata kepadamu, wahai khonis, jangan kembali engkau. Jika engkau kembali, engkau akan binasa. Itu jatah tambahannya. Bila inya berumpat, kayaknya pulang kesurupan. Bisiki di telinganya. Hei, Hanis, mau dia jadi gini. Di mana aku ngaku ini biar takajud oleh. Tuh, Syekh Abdul Qadir. Baru takajud sudah si Hanis ini mendengar heran Syekh Abdul Qadir. Ikam bila masih mengganggu, padahal yang pura-purakan Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Nah, situ saya ini aja kayak orang membuangi kalian kanan, biar apa ya? Orang buangi kalian kanan,
bilanya kalimpanan tuh juga buncilat di piring putih. Kayaknya anunya ampe itu. Bilanya kalau mau ampi di piring hilang berarti. Nah, situ saya ini, maka laki-laki itu pun pergi lalu menyampaikan ucapan itu ketika pas yang perempuan tadi kena kesurupan. Setelah itu dia ada pernah lagi kesurupan sampai 20 tahun. Nah, biasanya berumpat-umpat. Ini lama bulu benar kita dikit-dikit berumpat-umpat. Tapi bisa menawar itu kan itu pengharap benar kan itu. Kalau dia aku bisa menambai orang kesurupan, kalau akan wali langsung kan itu artinya ini bisa juga anak-anakan menawar itu bisa ampuh, bisa juga ada ampuh. Yang seekor bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, langsung bilang. Yang seekor hatam Quran dari api-api. Nah, berarti ada manjur kan? Ada manjur. Nah, ada orang di kisah. Biasanya kita sampai jam 10 kalau berarti 5 menitan lagi kan. 10 ada kisah. Anu aja, lakiku tuh gini ya, memadahkan yang ada bagus. Ujar sidin baca akan Al-Ikhlas sekali bernapas 3 kali, sekali bernapas tarik napas baca Al-Ikhlas 3 kali. Tambahannya laki-laki yang tidak kawan deh. Pokoknya nama laporan di dunia rajin harapan guringnya aja maka itu yang bacakan ya guringnya ini guring kan ditarik napasnya bacakan Al-Ikhlas 3 kali. Ringkas kata dibacakan karena mampan kata penjana laki ini mau juga. Oh, melapor ulang karena mau guru aja baca akalnya sini 7 kali ambil ganjil karena Allah Ta'ala kalau 7 nang ganjil ambil nang ganjil sekali bernapas iya mengawak bagi gue 3,5 baca Al-Ikhlas kadang mampan juga ngomong kayak itu di sini diganti ayatnya aja sudah apanya innalillah aja sudah ganti ayatnya innalillah aja kadang mampan sudah innalillah musibah ini. Nah, sampai 20 tahun ada lagi pada suatu ketika laki-laki tersebut datang dan berkata bahwa telah melakukan apa yang dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir tadi dan penyakitnya pun tiada datang kepada perempuan itu sampai sekarang artinya 20 tahun. Namun setelah meninggal Syekh Abdul Qadir sesudah itu maka seringlah orang di situ ya kena kesurupan lagi. Rupanya saking hebatnya Syekh Abdul Qadir ini di kampung tuh ini aja takutan orang hantu-hantu takutanan. Jadi umpama ada orang mendapat makam yang mobil kayak gitu lalu ada di kampung itu hantu-hantu terus kampungan tuh takutan orang sini surangan itu. Jadi bagus ini bagai Tuhan orang mangka kayak ini. Jadi pemodel sidin ada di kampung kayak di nawaninya itu orang sidin tuh kayak gitu. Nah paman sidin jadi hantu bikong gitu. Jadi hantu bikong wani lawan aku jadi hantu bikong juga. Nah itulah diantara karamat atau keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jilani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Namun diingat beliau itu mendapatkan seperti itu hasilnya yang seperti itu tentu dengan perjuangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang beribadah ini sebenarnya akan diberikan oleh Allah atar-atar. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang walaupun hanya tingkat ibadahnya sekecil apapun pasti ada athar keistimewaan dari ibadah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang itu. Cuma kadang-kadang kita kan ada tahu kan Allah memberikan athar dari ibadah. Oh orang ini rajin baca Al-Quran akhirnya diberikan Allah keistimewaan apa. Oh orang ini dulu rajin baca sholawat akhirnya diberikan oleh Allah keistimewaan apa. Oh orang ini ahli sedekah diberikan oleh Allah keistimewaan apa. Kadang-kadang orang itu kadang menyadari dari athar ibadah dia itu sendiri. Allah Maha Adil akan memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya, namun ditambahi lagi syaratnya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ikhlas ini adalah ruhul amal. Amal itu tidak bakalan hidup, tidak bakalan berfungsi kalau tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan di dalam beramal ibadah, sehingga ada kutipan dari hadis Rasulullah, akhlis dinaka yaktika amalul qalil.
Kalau kalian ikhlas di dalam beramal ibadah, akan membawa manfaat walaupun sedikit, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi daripada apa-apa yang menjadi larangannya, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat, dan dimudahkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat ala tirkaniyah wa ala kulli niwatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum